Sintayong tetapkan 23 pemain timnas Indonesia U20 ke Piala Asia 2023. Asisten pelatih timnas Indonesia U20 Nova Arianto menyatakan Sintayong telah menetapkan 23 pemain untuk Piala Asia U20 2023. Sin menetapkan 23 pemain tersebut setelah menjalani pertandingan terakhir turnamen mini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Selasa 21 Februari. Sementara berdasarkan video yang dirilis PSSI di kanal YouTube pada Kamis 23 Februari siang, sebanyak 8 pemain tidak terlihat. Video ini berdasarkan sesi latihan pada Rabu 22 Februari. Pemain-pemain yang tidak tampak itu adalah Ray Irfansyah, Arkan Kakak, Frezi Al-Hudaifi, Marcelino Ferdinand, Barnabas Sobor, Aditya Arya, Brandon Sandman, dan Cahya Supriyadi. Nama terakhir tidak mengikuti sesi pemulihan karena kembali ke klub. Kiper 20 tahun tersebut turut hadir di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi saat Persija kontra Barito Putra. Dalam video yang sama pula terlihat gelandang Garuda Nusantara, Zanadin Faris tak mengikuti sesi latihan. Pemain Persis Solo itu mengalami cedera saat melawan Guatemala. Kondisi aman, cuma masih agak kaku saja sih. Saya kurang ingat mengapa cedera. Ya saya ingat, kayak saya kehilangan tumpuan. Semalam dicek dokter nggak apa-apa, kata Zanadin. Nova juga memastikan tidak ada kendala bagi Zanadin. Karenanya pula nama Zanadin tidak dicoret dari daftar pemain yang akan tampil di Piala Asia 20 2023 di Uzbekistan. Rencananya timnas Indonesia 20 akan bertolak ke Uzbekistan pada 24 Februari. Lawan pertama Muhammad Ferrari dan kawan-kawan di kejuaraan ini adalah Irak pada 1 Maret. 3 hari berselang, timnas Indonesia 20 bertemu Suriah. Sang tuan rumah di Uzbekistan akan menjadi lawan terakhir yang akan dihadapi skuad Merah Putih pada fase grup 7 Maret. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini kasihan melihat Sintayong bekerja di timnas Indonesia jelang Piala Dunia 20 2023. Dalam pemusatan latihan pertama di tahun 2023, keputusan Sin tak terlalu diindahkan klub. Hingga 2 pekan menjelang Piala Asia 20 2023, masih ada klub yang enggan melepas pemain. Hal ini membuat persiapan tidak berjalan maksimal. Bahkan Sin menyebut rencana program yang telah disusun agak berantakan karena pemain-pemain andalannya ditahan klub. Walau pada akhirnya semua pemain bergabung kecuali Marcelino Ferdinand, permainan Indonesia 20 tak optimal. Buktinya 2 kali kalah dalam laga uji coba internasional di Jakarta. Ronaldo. Ya, sayang sekali peluang terbaik dari Ronaldo. Timnas Indonesia U20 kalah lawan 10 pemain Guatemala, penuh drama. Timnas Indonesia U20 kalah 0-1 dari Guatemala dalam laga turnamen mini yang berlangsung penuh drama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, 21 Februari malam. Duel Timnas Indonesia versus Guatemala berlangsung terbuka sejak awal permainan. Baik Timnas Indonesia U20 maupun Guatemala sama-sama berusaha mencari celah di pertahanan lawan. Pada 15 menit awal, Guatemala lebih banyak melakukan serangan. Sedangkan Timnas Indonesia U20 berupaya memperagakan umpan-umpan pendek untuk membuka pertahanan Guatemala. Di menit ke-17, Indonesia mendapat tendangan bebas. Doni Tripamungkas jadi eksekutor, namun umpan yang dikirim ke muka gawang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain-pemain Timnas Indonesia U20. Guatemala kemudian lebih dulu memecah kebuntuan di menit ke-23 lewat Jos Solorzano. Solorzano bisa merebut bola dari Arkan Kakak di tengah lapangan. Solorzano yang melihat posisi Dava Fasya agak jauh dari gawang, lalu melepaskan tembakan jarak jauh dari tengah lapangan. Dava Fasya berusaha menggapai bola namun gagal membendung bola masuk ke gawang. Setelah tertinggal, Timnas Indonesia U20 berupaya menekan Guatemala. Doni Tripamungkas jadi salah satu pemain yang seringkali menghadirkan ancaman lewat umpan-umpan ke kotak penalti. Namun hingga babak pertama usai, Timnas Indonesia U20 masih tertinggal 0-1 dari Guatemala.
Pada babak kedua, pelatih timnas Indonesia U20 melakukan beberapa perubahan. Di antaranya dengan memasukkan 3 penyerang anyar, yaitu Hoki Caraka, Ronaldo Kuate, dan Hugo Samir. Di menit ke-59, timnas Indonesia U20 mendapat keuntungan setelah Guatemala harus bermain dengan 10 pemain. Usai pemain Guatemala, Julio Garcia mendapat kartu kuning kedua yang berujung kartu merah setelah mengangkat kaki terlalu tinggi. Ia bahkan sempat buat drama dengan tidak langsung keluar lapangan. Setelah dinyatakan harus keluar lapangan, Garcia Ramariz malah tidak langsung bergegas keluar lapangan. Garcia terus berusaha mengutarakan protes pada wasit. Pada menit 69, timnas Indonesia mendapatkan peluang lewat Ronaldo Kuate. Ronaldo yang mendapat sodoran dari Kakang Rudianto berhasil mengecoh satu pemain belakang Guatemala lalu melepaskan tembakan. Nama tembakan Ronaldo Kuate mampu ditangkap kiper Guatemala. 1 menit berselang, Hugo Samir giliran mengobrak-abrik pertahanan Guatemala. Hugo Samir menyisir dari sisi kanan pertahanan Guatemala, berhasil menggocek 4 pemain bertahan lawan. 1 menit kemudian timnas Indonesia U20 kembali menekan Guatemala lewat akselerasi Hoki Caraka. Sayangnya, sepakan Hoki Caraka yang sudah mengecoh kiper Guatemala tidak dapat menjadi gol karena tak ada pemain Indonesia yang menyambut atau meneruskan umpan tersebut. Hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Hasil akhir turnamen mini internasional Indonesia U20 kalah 0-1 dari Guatemala. Lakukan sebuah tendangan sudah dilakukan oleh Doni dari Pamungkas. Lawan 10 pemain Selandia Baru, Indonesia U20 kalah 1-2. Timnas Indonesia U20 kalah 1-2 dari Selandia Baru pada pertandingan kedua turnamen mini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu 19 Februari. Indonesia U20 bermain imbang 0-0 dengan Selandia Baru pada babak pertama. Pada paruh pertama itu Indonesia mendapatkan 2 peluang emas yang bisa berujung gol, akan tetapi Arkan Fikri dan Frankie Misa gagal memanfaatkannya. Pada awal babak kedua, Selandia Baru langsung menyerang dan membunyikan alarm bahaya bagi Indonesia. Lewat sisi kiri, Jai Joshua bisa mengecoh satu lawan dan melepaskan tendangan kaki kanan. Beruntung kiper Cahya Supriyadi bisa menggagalkan peluang itu. Selandia Baru kembali menyerang Indonesia, kali ini lewat pemain pengganti Oliver John. Tetapi tendangan Oliver menyamping sisi kiri gawang Indonesia. Serangan balasan dilancarkan Indonesia, pertama lewat tendangan Ahmad Maulana yang diblok pertahanan Selandia Baru. Bola liar kemudian disambar Reza Aditya dengan tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti namun melayang di atas mistar. Rabani Tasni mencoba peruntungan pada menit ke-53, akan tetapi pengambilan keputusan yang sedikit terlambat membuat tendangan Rabani yang sudah di kotak penalti membentur pertahanan lawan. Nahas bagi Indonesia yang lengah, umpan silang mendatar Selandia Baru dari sisi kiri gagal ditangkap dengan baik oleh Cahya Supriyadi. Bola antisipasi Cahya memantul membentur Oliver John yang berada di depannya. Dengan tidak sengaja bola membentur Oliver John dan masuk ke gawang. Indonesia tertinggal 0-1 pada menit 58. Kakang Rudianto lagi-lagi dapat peluang pada menit 61. Tendangan Kakang di blok pertahanan Selandia Baru. Indonesia U20 kembali kebobolan pada menit ke-70. Selandia Baru unggul 2-0. Gol itu tercipta berkat kelengahan lini belakang timnas U20. Oliver John berhasil lolos dari jebakan offside. John kemudian mengirim bola kepada Jai Joshua guna menaklukkan kiper Cahya Supriyadi. Finishing kembali jadi masalah serius bagi timnas U20. Arkan Fikri bisa bekerja sama umpan 1-2. Akan tetapi saat berhadapan dengan kiper lawan, pelacing Arkan ke tiang kiri melebar tipis. Kontroversi terjadi menjelang pertandingan bubar ketika Kapten Selandia Baru Ishak Robert di kartu merah wasit Farid Hitaba pada menit 90. Hagas dianggap mengulur-ngulur waktu saat hendak diganti sehingga diberikan kartu kuning kedua yang berujung kartu merah. Indonesia U20 berhasil memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Muhammad Ferrari membobol gawang Selandia Baru pada menit 94 usai memanfaatkan sepak pojok Doni Tri Pamungkas. Indonesia U20 kalah 1-2 dari Selandia Baru.